Menjelang masa kampanye pemilihan kepala daerah, Pilkada, serentak 2024, Airin Rahmidiani di Banten, Deddy Mulyadi, Jawa Barat, Khofifah Indar Parawansa, Jawa Timur, dan Bobi Nasution, Sumatera Utara, mendominasi elektabilitas di masing-masing daerah. Potret itu terlihat dalam survei Katadata Telco Survei oleh Katadata Insight Center, KIC, periode 4-9 September tahun 2024. Selain 4 provinsi tersebut, survei juga dilakukan di Jakarta dan Jawa Tengah. Berbeda dengan temuan di 4 provinsi di atas, 2 pasangan masih saling berebut suara di Jakarta dan Jawa Tengah. Di Jakarta, Pramono Anung dan Ridwan Kamil masih berebut suara di segmentasi pemilih tertentu. Sementara itu di Jawa Tengah, Ahmad Lutfi dan Andika Perkasa masih berimbang. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa Banten, Jawa Barat, Jawa Timur dan Sumatera Utara telah memiliki kandidat gubernur yang kuat. Namun, di Jakarta dan Jawa Tengah masih terjadi pertarungan ketat, kata survei manajer KIC, Satria Triputra Wisnumurti, saat peluncuran dan diskusi rilis Katadata Telco Survei, elektabilitas Pilkada 6 provinsi dan kepuasan terhadap Jokowi di Jakarta, Kamis, tanggal 19 September tahun 2024. Selain elektabilitas, analisis survei juga dilakukan dengan kacamata telco behavior. Segmentasi pemilih dipilah berdasarkan pola perilaku pemilih dalam penggunaan telekomunikasi. Pemilahan ini membentuk 12 segmentasi yang menjadi dasar untuk menganalisis elektabilitas para pasangan calon di tiap provinsi. Airin Rahmidiani, Banten, unggul pada pemilih yang memiliki ketertarikan pada politics dan newsreader. Deddy Mulyadi, Jawa Barat, unggul pada pemilih finance business oriented dan consumer focused. Khofifah Indar Parawansa, Jawa Timur, unggul pada pemilih tech enthusiast dan gadget lovers serta travel dan adventure lovers. Terakhir, Bobi Nasution, Sumatera Utara, unggul pada pemilih family oriented dan home centered. Potret berbeda terjadi di Jakarta dan Jawa Tengah. Di Jakarta, Pramono Anung unggul pada pemilih kultural dan religius, sedangkan Ridwan Kamil unggul pada pemilih lifestyle dan beauty enthusiast. Di Jawa Tengah, Andika Perkasa unggul pada pemilih health dan fitness enthusiast, sedangkan Ahmad Lutfi unggul pada pemilih youth dan entertainment oriented. Di Pilkada Banten, elektabilitas Airin Rahmidiani di angka 50,2%, sedangkan Andra Soni hanya 10%. Popularitas Airin juga unggul jauh dibandingkan Andra Soni yaitu 71% berbanding 39%. Di Pilkada Jakarta, elektabilitas Ridwan Kamil mencapai 50%, sedangkan Pramono Anung di angka 18%. Popularitas Ridwan Kamil juga unggul jauh di angka 90% dan Pramono Anung di kisaran 49%. Di Pilkada Jawa Barat, elektabilitas Deddy Mulyadi di angka 50%, sedangkan Ahmad Syaiqo sekitar 3%. Popularitas Deddy Mulyadi juga unggul jauh atas Ahmad Syaiqo yaitu 77% berbanding 20%. Persaingan ketat terjadi di Pilkada Jawa Tengah. Elektabilitas Ahmad Lutfi di angka 35% dan Andika Perkasa di angka 27%. Sedangkan popularitas Ahmad Lutfi juga hanya unggul tipis atas Andika Perkasa yaitu 53% berbanding 51%. Di Jawa Timur, elektabilitas Khofifah Indar Parawansa juga unggul jauh atas Tri Risma Harini yaitu 52% berbanding 14%. Sedangkan popularitas Khofifah di angka 83% dan Tri Risma Harini sekitar 56%. Di Sumatera Utara, elektabilitas Bobi Nasution juga unggul jauh dari Edi Rahmayadi yaitu 35% berbanding 17% dan sementara popularitas Bobi unggul tipis 67% berbanding 63% atas Edi Rahmayadi. Satria mengatakan, survei pilkada di 6 provinsi bertujuan melihat elektabilitas pasangan calon melalui analisis telco behavior. Analisis elektabilitas melalui segmentasi pemilih telco akan menjembatani strategi meraup suara melalui ranah digital. Hal ini diperkuat dengan 6 provinsi tersebut merupakan wilayah besar dengan jumlah DPT terbanyak. Temuan survei yang tak kalah menarik adalah tingkat kepuasan terhadap kinerja Jokowi.
Di 6 provinsi tersebut, tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin terhitung tinggi, berada di angka lebih besar dari 70%. Tingkat kepuasan tertinggi mencapai angka 80,3% di Jawa Tengah, sedangkan kepuasan terendah mencapai angka 70,1% di Jakarta. Tampaknya isu-isu panas dalam beberapa bulan terakhir berkaitan dengan Presiden Jokowi dan keluarganya seperti penurunan demokrasi, Mulyono, dugaan gratifikasi penggunaan pesawat jet pribadi oleh Kaesang, anak bungsu Presiden Jokowi, dan hinaan-hinaan terhadap Prabowo dan keluarga melalui akun Fufufafa yang diduga milik Gibran Rakabuming, anak pertama Presiden Jokowi, tidak berdampak besar terhadap Presiden Joko Widodo. Di provinsi lainnya, misalnya kepuasan terhadap kinerja Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin berada pada angka 73,2% di Banten, 72,3% di Jawa Barat, 79,2% di Jawa Timur, dan 77,9% di Sumatera Utara. Sementara itu, ketidakpuasan tertinggi berada di Jakarta sebesar 27,6% dan ketidakpuasan terendah berada di Sumatera Utara sebesar 15,9%.